Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan masih membahas tentang menghindari sifat berpoya-poya. Ya, dalam Al-Quran ada kalimat tadbir dan kalimat israf. Ya. Sedangkan kalimat tadbir ini diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Sedangkan kata israf diulang sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuknya. Nah, ini dua hal yang hampir sama. Sikap tadbir dan sikap memiliki kemiripan makna. Tadbir artinya boros. Perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain yang dimaksud pemborosan itu mengeluarkan harta tidak hak. Apabila seseorang mengeluarkan harta sangat banyak, tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, maka bukan termasuk pemborosan. Ya. Seperti banyak para sahabat, seperti Sayyidina Utsman bin Affan juga banyak mengeluarkan harta demi di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq juga sama. Itu tidak termasuk pemborosan. Sebaliknya jika seseorang mengeluarkan harta meskipun sedikit tetapi untuk hal-hal yang dilarang agama, maka ia termasuk pemborosan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seorang yang mempergunakan harta secara berlebihan atau israf dan tidak ada manfaatnya. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan menyajikan bagaimana contoh perilaku tazbir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, contoh seperti seorang berangkat ke undangan itu mengambil banyak makanan terlalu banyak, maka karena takut mungkin kehabisan atau mungkin karena makanannya enak-enak, itu juga termasuk tadbir atau israf. Itu dalam hal makanan ini. Kalau dalam hal segi berbicara juga hal-hal yang tidak penting juga itu tadbir atau israf ya. Kalau dalam hal segi penampilan, contoh dalam segi perhiasan atau mungkin kalau perempuan lebih ke make up gitu ya. Nah, itu juga akan menimbulkan sesuatu yang tadbir ataupun israf. Lalu dampak negatif orang hidup berpoya-poya? Satu, pastinya dia akan terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia, melalaikan kebahagiaan akhirat. Atau dalam kata lain, hedonisme. Ya. Baik ia secara pribadi mampu, artinya ya kayanya memang kaya beneran dan tidak akan habis hartanya kalau digunakan untuk hal-hal yang berlebihan. Atau mungkin tidak punya tapi melebih-lebihkan, ya, memaksakan diri gitu ya. Pastinya juga dampak negatif yang kedua adalah akan menimbulkan sifat iri, dengki karena pamer. Mungkin saja ketika kita makan orang yang melihat kita dia tidak punya makanan sama sekali, tapi kita malah boros dalam itu. Kemudian juga akan yang ketiga akan menghasilkan frustasi karena memicu hartanya habis, gitu ya. Yang terbiasa makan yang enak-enak atau hedonismenya tinggi, ada uang apa aja dipakai, sehingga ketika habis frustasi. Kemudian tentu saja berpotensi menimbulkan sifat kikir karena hartanya terus digunakan kepada hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Ketika infak dan sedekah akan menjadikan diri kita memiliki sifat yang kikir, pelit. Nah, lalu bagaimana cara menghindarinya? Kita bisa, satu, membelanjakan harta sesuai dengan prioritas kebutuhan. Makanya ada butuh, ada
hayang. Kalau orang tua dulu itu mengatakan mana butuh mana hayang. Jadi kudu bisa menempatkan, oh ini mah ingin, ini mah butuh, ini keinginan, atau ini prioritas. Selanjutnya membiasakan bersedekah membantu orang lain. Kemudian yang ketiga bergaya hidup sederhana. Yang keempat tentu saja selalu bertasyakur. Ya, syukur terhadap apa yang dimiliki. Makan dengan apapun, inilah makanan terbaik dan terenak. Bertindak selektif serta terencana dalam pengeluaran. Ya. Kemudian selalu bersikap rendah hati. Dan yang terakhir adalah ini salah satu contohnya adalah berpuasa. Karena dengan berpuasa kita mengetahui perih, mengetahui bagaimana rasa lapar, bagaimana rasa tidak punya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita bisa satu mengetahui dampak negatif dari berpoya-poya, yang kedua kita bisa mengetahui bagaimana cara menghindari. Sekian dan terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.